Assalamualaikum. Halo guys, jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya guys. Nah, kali ini kita akan membahas pembahasan soal UTS dengan terstruktur aljabar. Untuk soal yang pertama, jelaskan urutan himpunan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil berikut dengan contoh-contohnya untuk masing-masing himpunan. Nah, untuk bagian pembahasan, di situ sudah tertera bagiannya, yaitu yang paling tertinggi adalah bilangan real atau R. Nah, bilangan real atau R dibagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional sama bilangan irasional. Kemudian, bilangan rasional dibagi menjadi dua, yaitu bilangan pecahan sama bilangan bulat. Nah, kemudian bilangan bulat dipecahkan lagi menjadi bilangan bulat negatif sama bilangan cacah. Nah, selanjutnya bilangan cacah dapat dipecahkan lagi menjadi dua, yaitu bilangan 0 sama bilangan asli. Nah, selanjutnya bilangan asli atau N itu dapat dipecahkan lagi menjadi bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Jadi di sini sudah tertera dan sudah jelas bahwa bilangan terbesar adalah bilangan real dan bilangan terendah adalah bilangan komposit. Nah, selanjutnya untuk penjelasan dari himpunan bilangan tersebut, yaitu yang pertama bilangan real adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dari bilangan irasional itu sendiri. Contoh, misalnya R sama dengan himpunan dari 0, 1, 1/4, 2/3, akar 2, dan akar 5 sampai seterusnya. Nah, yang kedua, bilangan rasional atau Ki adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, untuk sebagai contoh, misalkan Ki sama dengan 1/4, 3/4, sampai seterusnya. Yang penting dalam bentuk A per B. Nah, untuk yang ketiga, bilangan irasional merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk A per B. Misalkan contoh, I sama dengan akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, akar 7, dan seterusnya. Sebagai keterangan tambahan, akar 4 itu kan sama dengan 2. Nah, berarti akar 4 itu bukan termasuk bilangan irasional. Nah, untuk yang keempat, bilangan bulat atau Z, yang merupakan himpunan bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Nah, sebagai contoh, misalkan Z sama dengan tak terhingga, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, sampai tak terhingga. Yang kelima adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A-nya itu kan sebagai pembilang, B-nya yaitu sebagai penyebut. Sebagai contoh, misalkan H sama dengan 1/3, 2/3, 1/8, 5/8, dan tak terhingga atau dan seterusnya. Dimana A di sini itu kan 1, B-nya itu 3. Nah, sebagai keterangan tambahan, 4/2 itu kan sama dengan 2. Nah, berarti 4/2 itu bukan termasuk pecahan. Nah, yang keenam, bilangan negatif. Bilangan negatif adalah bilangan yang selalu bernilai negatif. Sebagai contoh, misalkan N sama dengan min 3, min 5, 1/4, sampai seterusnya atau tak terhingga. Nah, sebagai keterangan tambahan, min 2 per min 3 kan sama dengan 2/3. Nah, berarti min 2 per min 3 itu bukan termasuk dari bilangan negatif. Nah, yang ketujuh adalah bilangan positif. Bilangan positif adalah bilangan yang selalu bernilai positif. Nah, sebagai contoh, misalkan P sama dengan 2, 3, 4, 1/4, sampai tak terbatas atau sampai tak terhingga. Nah, untuk yang kedelapan, bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan positif dan 0. Sebagai contoh, misalkan C sama dengan 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, dan seterusnya atau tak terhingga. Nah, yang selanjutnya nomor 9 adalah bilangan 0. Bilangan 0 adalah bilangan 0 itu sendiri atau 0. Nah, sebagai contoh, misalkan W sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 10, bilangan asli atau N. Bilangan asli atau N adalah bilangan bulat, positif yang dimulai dari 1 ke atas. Misalkan contoh, N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, yang 11, bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang apabila dibagi 2 nanti hasilnya selalu tersisa 1 atau bilangan yang dapat dinyatakan dengan 2n-1. Nah, sebagai contoh, misalkan G sama dengan -3, -1, 1, 3, 5, 7, sampai tak terhingga. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 12, bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang selalu habis dibagi oleh 2. Contoh, misalkan E sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, sampai tak terhingga. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 13, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan apapun kecuali bilangan itu sendiri dan 1. Contoh, misalkan P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, sampai tak terhingga. Nah, yang selanjutnya adalah nomor 14, bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan bukan termasuk dari bilangan prima. Sebagai contoh, misalkan K sama dengan 4, 6, 8, 9, 10, 12, sampai tak terhingga. Nah, untuk soal yang kedua, mengapa himpunan bilangan alami atau natural N dapat dikatakan subset dari himpunan bilangan bulat Z? Berikan ilustrasi contohnya. Nah, untuk bagian pembahasan, N subset dari Z, di mana N adalah bilangan asli, kemudian Z adalah bilangan bulat. Nah, jadi N dikatakan subset dari Z karena elemen-elemen yang ada di N merupakan elemen-elemen di Z. Nah, untuk contohnya, misal N sama dengan 1, 2, dan 3. Selanjutnya Z sama dengan -2, -1, 0, 1, 2, 3. Nah, dari kedua himpunan tersebut, dari N sama Z, dapat disimpulkan bahwa N subset dari Z, di mana N 1, 2, 3 merupakan anggota himpunan bagian dari Z, yaitu 1, 2, dan 3 juga. Nah, jadi terbukti bahwa N itu dapat dikatakan subset dari Z. Nah, untuk soal yang ketiga, definisikan sifat-sifat operasi biner komutatif, asosiatif, memiliki elemen identitas dan elemen inverse. Nah, langsung saja ke pembahasan. Sifat-sifat operasi biner. Misalkan, bintang dikatakan operasi biner. Nah, operasi bintang dikatakan yang pertama ada komutatif. Dikatakan komutatif jika A bintang B sama dengan B bintang A untuk setiap A, B. Nah, selanjutnya yang nomor 2,
asosiatif. Dikatakan asosiatif jika A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C, di mana untuk setiap A, B, C. Nah, selanjutnya yang nomor 3, mempunyai identitas. Dikatakan mempunyai identitas jika terdapat E sedemikian hingga A bintang E bintang A sama dengan A untuk setiap A. Nah, selanjutnya identitas dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama ada identitas kiri. Dikatakan identitas kiri jika terdapat S1 sedemikian hingga S1 bintang A sama dengan A untuk setiap A. Nah, selanjutnya ada identitas kanan. Dikatakan identitas kanan jika terdapat E2 sedemikian hingga A bintang E2 sama dengan A untuk setiap A. Nah, selanjutnya operasi bintang dikatakan mempunyai sifat inverse jika untuk setiap A terdapat E pangkat min 1 sedemikian hingga A bintang A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 bintang A sama dengan E, di mana E adalah elemen identitas untuk operasi bintang. Nah, di sini A pangkat min 1 disebut dengan inverse dari elemen A. Nah, selanjutnya untuk soal yang keempat. Berikan satu contoh soal tentang grup dan jelaskan sifat-sifat tertutup, asosiatif, memiliki identitas, memuat elemen inverse yang memenuhi grup dari contoh soal berikut. Nah, langsung saja ke pembahasan. Di sini saya akan memberi contoh soal. Andaikan G 1, 2, 3, 4, 5 adalah merupakan himpunan dari Z modulo 6. Tunjukkan bahwa G adalah grup terhadap penjumlahan G+. Nah, selanjutnya dari jawaban. Nah, terlebih dahulu kita buat daftar Kelly, di mana daftar Kelly-nya itu kan G-nya kan sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 terhadap G jumlah. Nah, dari tabel berikut, kita bisa lihat pojok kiri atas ada tanda plus, di mana nanti kolom sama barisnya itu dijumlahkan. Kita ingat, tadi kan bilangan bulatnya atau Z-nya kan sama dengan 6. Nah, nanti G-nya kan cuma sampai 5. Nah, nanti penjumlahan yang lebih dari 5 akan kita kurangkan dengan modulo Z-nya atau sama dengan 6 tadi. Misalkan dari baris ke 5 itu kan sama dengan 4. 5 tambah 5 kan 10. Nah, tadi kan modulonya kan 6. Berarti 10 dikurang 6 sama dengan 4. Nah, selanjutnya bisa kita lihat tadi sebelumnya bahwa daftar Kelly-nya kita buktikan apakah grup tadi mempunyai sifat tertutup. Nah, kita buktikan, ambil sebarang nilai dari G. Andaikan 0, 1, 2, 3, sampai 5 merupakan elemen dari G. Nah, kita misalkan 1 ditambah 2 kan sama dengan 3, 1 ditambah 3 sama dengan 4, 1 ditambah 4 sama dengan 5, 1 ditambah 5 sama dengan 0. Nah, karena hasilnya 0, 3, 4, dan 5 merupakan anggota elemen dari G, maka grup tadi mempunyai sifat tertutup terhadap G. Nah, selanjutnya kita akan buktikan apakah soal grup tadi mempunyai sifat asosiatif. Kita misalkan ambil sebarang nilai dari G, andaikan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, dan C sama dengan 5, merupakan elemen anggota dari G. Kita masukkan sifat asosiatifnya dalam kurung A plus B plus C sama dengan 2 plus 4.
4 plus 5 sama dengan 5. Kemudian kita rubah A-nya keluar menjadi A plus B plus C sama dengan 5 juga. Nah, sehingga buka kurung A plus B plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan 5. Nah, maka terbukti bahwa soal grup tadi mempunyai sifat asosiatif. Nah, selanjutnya kita akan buktikan apakah soal tadi mempunyai unsur satuan atau identitas. Misalkan, ambil sebarang nilai dari G. Andaikan 0 anggota elemen dari G, maka 0 plus E sama dengan E plus 0, maka hasilnya 0. Nah, yang kedua, andaikan 1 anggota elemen dari G, maka 1 plus E sama dengan E plus 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, di sini maka terbukti bahwa G ada unsur satuan identitas, di mana unsur satuan identitas itu ada unsur yang sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan buktikan apakah soal tadi mempunyai unsur balikan atau inverse. Kita misalkan, ambil sebarang nilai dari G. Andaikan 0 anggota elemen dari G, nah pilih 0 anggota elemen dari G, sehingga 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, maka inverse dari 0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya, ambil sebarang nilai dari G. Andaikan 1 anggota elemen dari G, pilih 5 anggota elemen dari G. Nah, di sini kita bisa milih angkanya sesuai dari tabel yang sebelumnya. Sebenarnya kan 1 ditambah 5 kan 6. Karena tadi soalnya itu kan modulnya sampai 6. Nah, maka 1 tambah 5 6, 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, jadi sisanya 0 semua itu kan, maka terbukti bahwa soal tadi ada unsur balikan atau inverse. Alhamdulillah selesai juga ya guys pembahasan dari saya mengenai soal UTS tadi. Oh ya guys, bagi kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, mau jurusan apa sih? Nah, syaratnya gampang gak sih? Nah, biaya pendaftaran itu cukup murah gak sih? Cukup terjangkau gak sih? Nah, di sini saya akan mempunyai solusi buat kalian semua yang masih bingung kuliah di mana. Syaratnya gampang atau enggak? Biaya pendaftarannya murah atau enggak? Nah, kalian cukup daftar di Universitas Muhammadiyah Semarang, jurusan S1 Pendidikan Matematika. Di sini kami membuka pendaftaran mahasiswa baru. Syaratnya cukup gampang guys. Yang pertama, lulusan SMA, SMK atau MA. Nah, yang kedua, calon mahasiswa transfer lulusan. Yang ketiga, calon mahasiswa profesi S1. Nah, yang keempat, bisa mengisi pendaftaran secara online nih di pmb.unimus.ac.id. Pilih jalur bebas tes. Nah, di sini kami bisa menyediakan bagi kalian yang ingin mendaftar, bisa mendaftar secara online di rumah aja nih guys. Biayanya itu cukup terjangkau, cuma 150.000 kalian bisa masuk di Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini kami juga membuka kelas reguler dan karyawan. Nah, jadi tunggu apa lagi guys? Jangan mikir terlalu lama. Cek rapor Anda, gabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, untuk informasi selanjutnya, kalian bisa menghubungi nomor di bawah pojok kiri. Itu ada nomor tertera di situ, kalian bisa menghubunginya. Atau nanti saya kasih link di deskripsi sama pendaftarannya. Jadi, mau masih mikir nih, mau kuliah di mana? Di Unimus aja. Jangan lupa ya guys, cek rapor Anda, gabung bersama kami di S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang.